Dan rezim Hitler itu tidak lain adalah SBY sendiri dan DPR zaman itu, termasuk Benny Harman yang jadi anggota fraksi Partai Demokrat. Cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Jadi omongan mereka itu jadi bumerang yang bisa memukul mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Saya sangat paham tentang ideologi Nazi itu. Mungkin Benny Harman cuma asal ngomong aja, baca buku Nazi aja, jangan belum pernah. Undang-undang dasar kita mengakui kebebasan atas hak berkumpul dan berserikat. Mengakui hak partai politik, kedaulatan partai politik, kemandirian partai politik. Itulah demokrasi. Tetapi Yusril datang untuk mencoba menggugat ini. Kehendak negara yang saya jadikan batu uji itu apa? Ya dua undang-undang yang dibikin sama Pak SBY dan DPR itu. Jadi kalau dikatakan kehendak negara itu adalah seperti sistemnya Hitler, berarti dua undang-undang itu dibikin oleh rezimnya Hitler. Dan rezim Hitler itu tidak lain adalah SBY sendiri dan DPR zaman itu, termasuk Benny Harman yang jadi anggota fraksi Partai Demokrat. Setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Issa dalam mengajukan permohonan jia ke anggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Ada pemohonnya 4 orang, ya kalau 3 orang tidak mencabut kuasanya, ya 3 orang itulah yang akan meneruskan permohonan ini. Jadi saya nggak ada berpikir secara politik seperti yang mereka bayangkan. Justru mereka yang terlalu politiking, ya nyerang saya pribadi, nyerang sana, hantam sini. Itu yang cara-cara propagandanya Nazi. Baik, kalau Prof, Nazi saya nggak usah diajarin ya. Saya mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang syaraf. Saya sangat paham tentang ideologi Nazi itu. Mungkin Benny Harman cuma asal ngomong aja, baca buku Nazi aja, jangan belum pernah. Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga apa yang dilakukan oleh Yusril ini tidak bersifat non-partisan. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Jadi omongan mereka itu jadi bumerang yang bisa memukul mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat, sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Tadi etatisme. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Jadi ini yang mau dilakukan oleh Yusril. Ya, saya bertindak sebagai advokat profesional, dan karena itu saya menguji ini berdasarkan undang-undang advokat, berdasarkan profesi advokat, dan saya tidak merasa khawatir dengan hal itu. Bahkan sore ini ada beberapa wartawan tanya saya, dia bilang, Pak Yusril, ada 1 orang pemohon kabarnya mencabut kuasanya. Apa reaksi Anda? Saya bilang, saya advokat profesional, bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemohon prinsipal atau klien. Kalau klien atau prinsipal mencabut kuasanya, itu tugas saya selesai. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power. Ada invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman menyebut, cara berpikir kubu Muldoko dan pengacara Yusril Iza Mahendra totaliter atau seperti Adolf Hitler. Hal ini pun memancing tanggapan dari kubu Muldoko. Apa yang disebut Beni Harman tentang cara berpikir totaliter yang mirip Hitler, maka sesungguhnya cara berpikir mirip Hitler yang totaliter dan otokrasi itu tercermin di dalam ADART Partai Demokrat tahun 2020, ujar juru bicara Partai Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat, dalam keterangannya, Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021. Rahmat menjelaskan, paham totaliter sangat kental di ADART Demokrat. Paham totaliter ini, ujarnya, dipakai Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memecat kadernya yang beda pendapat. Kader yang berseberangan dipecat dan tidak ada ruang untuk adanya perbedaan pendapat. KLB Kongres Luar Biasa dianggap barang ilegal walaupun KLB itu dibenarkan oleh undang-undang, dia menambahkan. Rahmat mengatakan, totaliter atau totaliterisme adalah sebuah konsep sistem politik yang menghalangi adanya oposisi, pertentangan, atau perbedaan. Totaliter sering dianggap sebagai bentuk kekuasaan otoriter yang paling ekstrim. Dalam pemahaman atau konsep sistem politik totaliter, sambungnya, kekuasaan politik dipegang oleh seorang otokrat atau seorang diktator. Sehingga autokrasi itu diterjemahkan dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh satu orang atau diktator. Rahmat pun menyambungkan paham Hitler dengan ADART Partai Demokrat. Dia menjelaskan, ADART Demokrat tidak memiliki paham totaliter dan otokrasi dari tahun 2001 sampai tahun 2014. Ideologi Hitler itu, kata dia, baru tercermin di dalam ADART Partai Demokrat tahun 2020. Di dalam ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu pula, kekuasaan politik dipegang oleh satu orang otokrasi, yaitu SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi, induknya. Partai Demokrat menduga Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait ADART Partai Demokrat memakai cara pikir Adolf Hitler. Demokrat menduga Yusril memaksakan kehendak negara terhadap organisasi sipil terutama dalam hal ini partai politik. Setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai, atau yang digunakan oleh Yusril Iza di dalam mengajukan permohonan judicial review ADART ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler, kata Waketum Partai Demokrat, Beni K. Harman saat jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakpus, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Beni menjelaskan secara ringkas cara pikir Adolf Hitler yang menjadi pimpinan Nazi. Judicial review ADART yang diajukan Yusril dinilai ingin menguji apakah negara senang atau tidak dengan organisasi sipil. Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil dalam hal ini. Dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak kemauan negara, ujarnya. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji, apakah negara senang atau tidak senang, dan ini yang mau dilakukan oleh Yusril, sambungnya. Selain itu, Beni meragukan apa yang selama ini disampaikan Yusril untuk mengajukan gugatan sebagai atas nama demokrasi. Beni menuding Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung sebagai agenda tersembunyi kekuasaan. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga yang dilakukan Yusril ini tidak bersifat non-partisan, kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama hidden power, ada invincible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Tidak ada penjelasan lain. Yusril Iza Mahendra sebelumnya mengatakan tidak ada yang aneh dalam pengujian uji formil dan material ADART Partai Demokrat era AHY. Yusril menyebut yang aneh justru sikap Partai Demokrat. Kuasa hukum 4 orang ex-kader Partai Demokrat dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung, itu mengatakan yang diujikan dalam permohonan ini bukan ADART PD ketika berdiri, melainkan AD Perubahan tahun 2020. AD Perubahan itu bukan produk DPP partai manapun, termasuk Partai Demokrat. Sesuai Undang-Undang Parpol, yang berwenang merubah ADART itu adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut.